Sidang berada dari Allah. Pertanyaan pertama harus kita jawab pada Idul Adha ini adalah bagaimana cara menetapkan awal bulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menghidupkan kita manusia ini, Allah telah ciptakan seluruh kebutuhan makhluk. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah menciptakan lakum bagi kalian ma fil ardi jami'an. Apa-apa yang di seluruh dunia ini untuk manusia. Di semua yang ada di bumi ini untuk manusia. Matahari untuk manusia, bintang untuk manusia, bulan untuk manusia, laut untuk manusia, hewan-hewan untuk manusia, tumbuhan untuk manusia, batuan untuk manusia, semuanya untuk manusia. Tapi manusia diciptakan hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk hidup yang pendek ini sudah menjamaah rahmatullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi alat minimal 4 untuk beribadah. Pertama, Allah beri namanya matahari. Yang kedua, Allah beri bulan. Yang ketiga, Allah beri namanya bintang. Yang keempat, Allah beri namanya hewan. Sedang berada rahmatullah. Pertama, untuk menentukan awal waktu sholat, Allah ciptakan matahari. Aqimi sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri innal qur'anal fajri kana masyhuda. Tegakkanlah sholat ketika tergelincir matahari. Di matahari itu tergelincirnya jam 12 kurang lebih. Ketika matahari tergelincir, maka itulah waktu zuhur. Ketika matahari nanti bayang-bayangnya sama dengan panjang badan, itulah waktu asar. Ketika nanti matahari tenggelam, maghrib namanya. Dari kata ghurub, tenggelam, itulah waktu maghrib. Ketika nampak merah hilang, itulah waktu isya. Ketika subuh itu fajar terbit, itulah tanda waktu subuh. Ini tugas matahari yang diberikan Allah sampai hari kiamat. Sampai dunia ini digoncangkan nanti kiamat. Ini tugas matahari sedang dimaksud. Jadi tanpa telepon, tanpa internet, tanpa grup WhatsApp, kita bisa melihat waktu kapan saja. Waktu ini diberikan oleh Allah, namanya matahari. Matahari ini tidak pernah habis baterainya, tidak perlu dicas, Pak. Dan matahari bisa dilihat dari mana saja. Oleh sebab itu, untuk menentukan awal sholat, sebetulnya alat yang super canggih inilah matahari. Adapun hisab, ini alat bantu sedang rumah. Hisab ini perhitungan, karena bulan matahari itu beredar dengan teratur. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahu bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan yang beredar. Matahari ini peredarannya teratur sehingga dihitung oleh ahli hisab. Zuhur nanti jam sekian, asar nanti jam sekian, itu hisab hitungan. Tapi ketahuilah jemaah bahwa hisab itu, perhitungan itu bisa meleset dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa begitu? Zaman Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini berperang di jalan Allah pada hari Jumat. Lalu kata Nabi Musa, kami nampaknya akan kalah. Kalau besok kita berperang sampai tidak boleh berperang, maka kata Nabi Musa, ya Allah, tahanlah matahari ini untuk tidak tenggelam. Maka dengan izin Allah, matahari ini diizinkan untuk tidak tenggelam. Nabi Musa berdoa, ya Allah, matahari ini ciptaan Engkau, aku ini hamba Engkau, matahari ini hamba Engkau. Ya Allah, 9 kali Allah tahan matahari sampai kami menang. Maka ditahan matahari ini sampai Nabi Musa menang sedang dimaksud Allah. Maka matahari ini bisa saja tidak beredar, tidak berhenti bekerja kalau ditahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alat ukur yang sebenarnya adalah matahari. Yang kedua alat ukurnya adalah bulan. Untuk menentukan awal bulan, ini jadwalnya itu ditentukan oleh bulan itu sendiri. Mana dalilnya? Surah Al-Baqarah ayat 189. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepada kalian tentang hilal. Jelas itu ayatnya hilal.
Kul, katakanlah, dia hilal itu mawaqitu linnas, tanda-tanda waktu bagi manusia, wal haji, dan tanda waktu untuk haji. Jadi awal bulan, apakah itu Ramadan, apakah itu Dzulhijjah, itu yang tahu itu bulan itu sendiri. Maka disuruh kita melihat hilal. Jelas dalilnya Al-Baqarah 189. Kemudian Nabi menjelaskan dalam hadisnya, kata Nabi SAW dalam Sahih Bukhari, la tasumu hatta tarahu hilal. Jangan kalian berpuasa sebelum terlihat hilal. Wala tuftiru, dan jangan juga berbuka sebelum hatta tarahu, sebelum terlihat hilal. Fa in kunna 'alaikum, jika cuaca mendung atau tidak terlihat bulan, faqul milu iddata, genapkanlah hitungan itu salasin 30. Maka sedang jamaah rahimakumullah, kemarin para saksi-saksi yang sikoh, yang dipercaya telah disumpah, apakah kalian ada melihat hilal? Tidak ada satupun saksi yang mengaku melihat hilal. Tidak ada satupun saksi. Saksi ini jangan main-main. Kalau dia berbohong, matanya dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sunnah Nabi. Ada saksi yang melihat hilal, ternyata tidak ada saksi, maka digenapkan Dzulqa'dah menjadi salasin, menjadi 30. Ini dalilnya sudah dimana. Maka kemarin pemerintah menggenapkan Dzulqa'dah itu 30 karena tidak ada saksi, sehingga 1 Dzulhijjah itu jatuhnya hari Selasa. Dihitung tanggal 10 jatuhnya hari Kamis. Jelas tidak dipahami Allah. Mengikut cara Rasulullah SAW, Rasulullah melihat hilal. Dan kata Nabi dalam hadisnya, kalau an-nasu hilal, orang-orang melihat. Pak Akbar itu Rasulullah SAW. Lalu diberitahu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ana ra'aitu, saya melihat hilal. Kata Nabi SAW, engkau melihatnya? Na'am. Maka kata Nabi, fasoma, maka barulah orang berpuasa. Dari berpuasa ini diperintahkan apabila ada saksi melihat hilal, dan berbuka juga apabila ada saksi melihat hilal. Sedang dimaklumkan. Jelas perbedaan ini, cara menetap ini, cara Nabi SAW. Kemudian sudah dimaklumkan Allah, bagaimana dengan Mekah? Apakah kita harus mengikuti waktu Mekah? Ada hadis dari Quraib radhiyallahu anhu. Hadis sahih, beliau hidup zaman Nabi SAW. Dari Quraib radhiyallahu anhu berkata, saya diutus ke menghadap Muawiyah di Syam. Sedang Muawiyah ini hidup di Syam, Suriah sekarang. Lalu dia bertemu dengan Muawiyah, dan bertemu di Muawiyah di Syam itu, lalu beliau melihat hilal. Maka terlihatlah hilal itu pada hari Jumat. Maka orang Syam berpuasa pada hari Jumat, termasuk Muawiyah radhiyallahu anhu. Lalu tidak lama kemudian, Quraisy ini kembali ke Madinah. Madinah dengan Syam ini jauh sekali antar negara ini. Lalu bertemu dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Bertemu dengan Ibnu Abbas di Madinah, dia bertanya, ya Quraisy, kapan engkau berpuasa? Mata tasumu. Kata Quraisy, nahnu kami melihat hilal pada hari Jumat. Bagaimana dengan Madinah? Kata Ibnu Abbas, kami melihat hilal pada hari Sabtu. Sabtu sudah dimana? Lalu kata Quraisy, tidakkah cukup penglihatan kami orang Islam diikuti oleh Madinah? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tidak. Kata Ibnu Abbas, demikianlah Nabi mengajarkan kepada kita sesuai dengan matlaknya, artinya tempat terbit negara masing-masing. Ini pedoman kita sedang jemaah. Sedang jemaah Rasulullah. Pedomannya kata hadis Quraisy ini di tempat masing-masing. Apalagi kita dengan Saudi Arabia berbeda 4 jam. Jemaah Rasulullah. Pada waktu sore jam 6:30 kita melihat hilal di tepi laut, termasuk waktu kemarin melihat hilal bersama Pak Gubernur. Tidak terlihat hilal jam 18:30, tidak terlihat. Maka kita sudah putuskan genapkan Dzulqa'dah 30.
Sedangkan di Saudi baru jam 2, belum terlihat hilal, jelas masih siang. Lalu 4 jam berikutnya kita sudah jam 10 malam. Sementara Saudi jam 6 sore. 4 jam waktu yang lama, bulan tambah tinggi sehingga terlihatlah hilal di Saudi Arabia. Maka Saudi memutuskan besok tanggal 1 Zulhijjah. Kita sudah putuskan besok tanggal 30 Zulqa'dah. Ya tidak akan sama, kita Allah. Tak akan sama. Maka kita puasa menggenapkan 30, Saudi dia tanggal 1-nya berbeda memang. Dan kalau kita sholat pada hari Rabu jam 7 pagi, sementara Saudi masih jam 1 malam, bukan mengikuti, mendahului jadinya. Sidang jemaah rahimahullah. Ini kalau kita pakai dalil akal, dalil nakli, ini dalilnya jelas dari surat Al-Baqarah 189 dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah ibadah rahimahullah, para nabi dan sahabat tidak pakai handphone. Kita saja punya TV baru tahun 80-an. Dulu kita tidak tahu internet, tidak tahu kita kapan di Mekah itu, pun tidak tahu. Dan begitulah nabi dan sahabat. Sahabat radhiyallahu anhu setelah mereka pergi haji, berangkat ke seluruh penjuru dunia. Ada yang berangkat ke Afrika, ada yang berangkat sampai ke Uzbekistan, ada yang sampai ke Bukhara, itulah Imam Bukhari, ada yang sampai ke Papua, ada yang sampai ke Barus, Tapanuli Selatan, ada yang sampai ke Kutub Utara dan seterusnya. Mereka tidak satu pun yang bawa handphone. Dari mana dia tahu orang hukum dengan berapa? Ada maka dengan berapa hukum? Tidak ada. Apakah itu benar? Kata Nabi SAW, khairun nas qarni, sebaik-baik zaman, sebaik-baik masa aku, kata Nabi. Summan ladzi yalunah, summan ladzina yalunah. Kemudian tambah buruk, kemudian tambah buruk. Tidak dimakan Allah. Apa yang terjadi di zaman Nabi itulah yang terbaik. Nabi menetapkan dengan melihat, memang bisa dilihat bulan itu. Disuruh kita melihat. Dan ketika terlihat hilal itu kita baca doa, Allahumma ahilla alaina bil amni wal iman wa salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Kemana doa ini mau kita pakai kalau kita tinggalkan ru'yah ini? Hapuslah ayat tentang hilal, hapuslah dalil sunnah-sunnah tentang hilal. Meninggalkan sunnah Nabi. Oh Nabi merupakan lalu-lalu telepon, menghina Nabi. Nabi sudah sampai di Sidratul Muntaha. Kalau itu baik, kata Allah, tentu ini akan dibuat oleh Allah. Tapi Allah ciptakan sistem Nabi dan sahabat melihat langsung. Karena melihat daripada bulan, melihat daripada matahari, ini bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin li ulil albab. Pergantian siang dan malam itu tanda-tanda bagi orang yang punya akal untuk dilihat.